Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel FLN Company Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial tentang pengerjaan sangkar pleci yang tidak hanya sekedar halus saja, namun sangat rata dan super glossy ya pastinya. Nah, untuk penonton dimanapun Anda berada, terkhusus untuk subscriber kami, pada episode kali ini sangkar pleci ini saya jual ya, karena saya hanya membuat sangkar ini satu saja sebagai bahan edukasi, bukan membuat dalam skala besar seperti sangkar yang biasa saya kerjakan sehari-hari. Nah, bagi kalian yang berminat membelinya, nanti di akhir video saya cantumkan harganya, dan untuk yang berminat bisa langsung kontak ke nomor yang saya cantumkan, dan kami siap kirim kemanapun dengan aman pastinya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorial dan proses pembuatannya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langkah pertama kita siapkan bahan sangkar yang akan kita proses cat dan kita finishing. Memasuki tahap pendempulan, di sini saya masih menggunakan bahan dempul yang biasa saya gunakan ya, V3 filler. Oke teman-teman, kita cari bagian yang berlubang dulu ya, seperti luka kayu ataupun juga bekas-bekas paku ya. Cara kerjanya itu kita tekan ya, bukan dioles ya. Kalau dioles saja nanti dempulnya tidak masuk ya. Cara kerjanya itu ditekan, fungsinya agar nanti saat pelapisan kedua penutupan serat itu benar-benar rata ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang sudah kering dari hasil dempulan tadi ya. Selanjutnya bisa kita proses untuk lapisan wood filler penutupan serat. Untuk lapisan wood filler penutupan serat dan pori saya masih menggunakan dempul yang sama ya, karena ini multifungsi, bisa untuk dempul dan juga menutup serat dan pori. Cara kerjanya pun sama ya, ditekan. Terus untuk bagian yang sulit dijangkau dengan kabel, kita bisa gunakan spon ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita lapisi semuanya ya. Memasuki proses pengamplasan, di sini saya menunggu kering maksimal ya, baru saya gosok, dan saya menggunakan amplas grit 240. Kita amplas secara merata pada seluruh bagian. Setelah proses amplas selesai, selanjutnya kita jangan lupa bersihkan debu-debu bekas amplas tadi sebelum naik proses selanjutnya. Baik teman-teman, memasuki proses cat dasar, di sini saya menggunakan sanding seller yang sudah saya campur dengan wood stain atau pewarna cocoa brown ya. Untuk rasio perbandingannya saya menggunakan 1:1,5, di mana 1,5 thinner berbanding 1 sanding seller. Untuk hardinernya sendiri saya gunakan 2 tutup botol pada 1 cup spray gun 400 cc ya. Dan untuk spray gun saya menggunakan nozzle 1,3. Sebelum melakukan penyemprotan, kita aduk dulu ya, jangan sampai lupa. Untuk sanding seller di sini saya menggunakan pewarna agak banyak ya, karena saya ingin menghasilkan warna yang lebih coklat tua ya. Baik teman-teman, ini adalah hasil sanding seller yang sudah kering dan siap kita gosok dengan amplas ya.
Memasuki proses pengamplasan, di sini saya menggunakan amplas grid 240 dan kita gosok pada seluruh bagian, jangan sampai terlewat ya. Selanjutnya kita bersihkan debu amplasnya untuk memasuki proses selanjutnya agar lebih maksimal. Nah teman-teman, ini adalah hasil yang sudah kita bersihkan debunya dan selanjutnya sudah siap kita cat. Memasuki proses pengecatan, saya menggunakan cat instan natural yang biasa saya gunakan. Ini kemasannya galon ya, dan saya menggunakan spray gun nozzle 1,0. Jadi cat ini tuh cat instan yang bisa langsung digunakan tanpa campuran thinner. Kita lakukan pengecatan dari bagian dalam dulu ya, secara merata, lalu bagian luarnya. Cat instan ini tuh cepat kering ya, jadi tidak butuh waktu berjam-jam dan nggak usah dijemur, ini bisa langsung kering. Ini aslinya cat oplos ya. Untuk teman-teman yang membutuhkan cat ini bisa kontak admin kami ya. Baik teman-teman, ini adalah hasil pengecatan yang sudah kering ya. Cat ini itu sudah glossy sebenarnya ya, dan corak atau motif kayunya pun tetap akan muncul ya. Jadi tidak usah khawatir, karena di sini motif-motif kayunya pun tetap akan natural terlihat. Memasuki proses penghalusan, di sini kita gunakan amplas grid 1000 dan juga menggunakan air sabun ya. Metode pengamplasannya itu ngambang ya, lari ya, nggak usah ditekan keras-keras karena ini fungsinya cuma untuk menghaluskan saja. Walaupun sebenarnya sudah halus, tapi nanti ditakutkan saat naik finishing masih ada yang kasar, jadi perlu kita haluskan dulu. Nah ini adalah hasil dari penghalusan amplas tadi yang sudah siap kita rakit, pasang jeruji, lalu selanjutnya akan naik finishing ya. Memasuki proses perakitan, di sini saya menggunakan cakak atau tiangnya itu dengan fiber diameter 3,5 mm ya. Proses perakitan sangkar sudah selesai dan selanjutnya bisa kita pasang jeruji. Nah ini teman-teman, sangkar yang sudah siap kita finishing ya. Ini sudah kita pasang jeruji dan selanjutnya bisa kita finishing. Memasuki proses finishing, di sini saya lakukan finishing 2 kali ya. Dimana untuk proses finishing pertama saya gunakan pewarna atau wot stand ya. Fungsinya untuk menutupi luka atau ada yang putih-putih akibat dari pengamplasan penghalusan tadi ya. Jadi untuk pewarna ini nanti hasilnya akan sama rata ya, nggak ada yang belang-belang. Dan untuk aplikasi penyemprotannya di sini saya kabut tapi agak tebal ya, karena nanti setelah kering akan saya gosok. Proses penyemprotan finishing di sini saya lakukan dari bagian dalam dulu secara merata ya, lalu selanjutnya di bagian luar. Untuk penyemprotan bagian luar kita upayakan spray secara merata termasuk jerujinya ya. Dan ini saya lakukan 1 kali finishing pertama, lalu setelah kering akan saya gosok dan saya lanjutkan untuk finishing yang kedua kalinya untuk mendapatkan hasil yang lebih glossy. Nah ini dia teman-teman hasil dari finishing pertama tadi ya.
Untuk cagaknya yang kena warna coklat itu nggak usah khawatir, karena nanti bisa dibersihkan dengan amplas, nanti kembali putih ya. Setelah benar-benar kering maksimal, selanjutnya di sini saya lakukan pengamplasan kering ya. Ini tidak menggunakan air, saya menggunakan amplas grade 1200. Kita amplas pada bagian yang kena clear tadi ya, kecuali jerujinya. Ini upayakan kita amplas secara merata semuanya, termasuk selorokannya ya. Fungsi dari pengamplasan ini sendiri itu untuk menghasilkan efek glossy yang lebih maksimal ya. Setelah proses pengamplasan selesai, jangan lupa kita bersihkan dulu sisa debu dari pengamplasan tadi sebelum kita naik proses finishing selanjutnya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita bersihkan tadi, yang sudah siap kita finishing yang kedua. Baik teman-teman, memasuki proses finishing akhir. Di sini saya menggunakan clear bening ya, tidak menggunakan pewarna, tapi dengan rasio perbandingan yang sama 1:1,5 dengan menggunakan hardener secukupnya. Dan untuk sprayan saya masih menggunakan yang sama, nozzle 0,8. Untuk layer pertama kita kabut tipis-tipis dulu ya. Setelah jeda 10-15 menit kita lakukan clear layer kedua yang tebal luar dalam ya, semuanya secara merata termasuk bagian dalam. Setelah proses finishing selesai, selanjutnya kita simpan pada ruangan yang tertutup, jangan dijemur ya. Baik teman-teman, setelah melewati proses yang panjang dan inilah hasilnya, silakan disimak. Baik teman-teman, untuk yang berminat dengan sangkar ini saya jual dengan harga 350.000 sesuai dengan spek barangnya. Dan bagi yang berminat yang jauh bisa kirim-kirim, ongkir tanggung pembeli. Yang berminat silahkan kontak admin kami, nomor saya cantumkan pada deskripsi. Demikian tutorial terbaru dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.